Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam. Mari kita buka kajian siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sesepuh di lingkungan kantor Pajak Pratama yang saya hormati, jamaah sedaya rahimakumullah, nderek nepengaken perkenalkan diri. Nama saya Henry Sutopo, kula isih sedulur karo Syekh Panji Gumilang lan Rocky Gerung. Saya di kantor pajak ini sebenarnya sudah at home, Pak. Saya ini jadi nostalgia tahun 80-an. Saya sudah sering derek ngaji di sini. Seingat saya dulu yang suka jemput saya itu namanya Mas Bambang. Mas Bambang itu Gedong Kuning, entah sekarang di mana itu. Dan pernah ada Kakanwil Pajak yang juga tindak rumah saya, namanya Pak Jangkung, yang dari mana? Masih, tapi sudah purna gitu. Oh ya, ya. Bapak Ibu jamaah sedaya, kajian siang hari ini temanya adalah apa wingi kula dikirimi tema nih kok? Temanya apa? Menyongsong 17 Agustus kalau tidak salah, nggih. Dan tidak ada sangkutannya dengan calon pengganti Pak Jokowi 2024 niku rasa dirembuk. Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya biasa ngaji pakai kitab. Kalau siang hari ini saya kasih judul dalam bahasa kitabnya adalah Al-I'tibaru bi khuzuri miladi biladi Indonesia ala samanin wa sab'ina sanatan. Mengambil pelajaran dalam rangka ulang tahun proklamasi yang ke-78. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Gusti Allah atas rahmat, ridho, dan inayahnya per hari ini Indonesia masih utuh. Alhamdulillah. Tidak seperti di negara-negara yang pecah, Soviet, Yugoslavia, dan macam-macam. Dan insya Allah besok 17 itu lagu dari Sabang sampai Merauke itu masih proporsional, belum pecah, ya cuman kelong mana timur tim gitu. Dan insya Allah sebentar lagi muga-muga mboten terjadi kelong Papua. Allahumma ampun diamini barang. Karena kalau Papua nanti Sabang Merauke jadi hilang, mesake penulis lagunya. Salah satu dari faktor kalau tadi intinya ya rahmati Gusti Allah masih utuh. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia yang panjenengan semua tahu. Tapi salah satu faktor yang siang hari ini mau saya sampaikan adalah karena mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam ini mengamalkan Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang berusaha berada di tengah, Islam yang menghargai keberagaman, Islam yang solutif, Islam yang rahmatan lil alamin. Pun saya bawa tongkat niki mboten gaya kaya Gus Miftah. Ini memang karena saya hajat 3 minggu niki sama Gusti Allah. Menurut Pak Dokter ada saraf punggung yang kejepit. Di antaranya wingi melu kerja bakti kampung barang. Karena saya menulis di buku catatan seorang santri, nanti Bapak Ibu silakan buka Google catatan seorang santri, di situ ada judul Indonesia Tanah Airku, Pak RT Ulil Amriku. Insya Allah semua kepala daerah di Indonesia sudah tahu semua buku itu. Dan ini judul ini termasuk kalau di BIN ini masuk dalam deradikalisasi. Bagaimana kalau ada saudara kita yang berpendirian, punya paham bahwa NKRI ini adalah tauhid, negara setan,
yang harus dirubah bla 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 dengan dasar insya Allah dengan baca buku saya mereka akan sadar bahwa NKRI ini adalah negara Darul Ahdi, negara hasil perjanjian, dan ini sesuai dengan Quran. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah perjanjian. Tidak ada ahli tafsir yang memberikan makna perjanjian hanya intern sesama muslim. Tak. Muslim dengan non-muslim kalau sudah taken, maka itu harus ditepati. NKRI adalah hasil perjanjian bersama. Bapak Ibu, saya ini non-politik, saya tidak ikut partai politik apapun. Saya tidak ada sponsor, bahkan saya jadi PNS tahun 80 disuruh keluar sama kiai saya nurut. Tapi kalau sudah ngomong NKRI, insya Allah saya tidak kalah dengan pegawai kantor Pratama Pajak Yogyakarta nih, di mana-mana saya menyerukan besok 17 Agustus warga masyarakat jangan hanya nonton TV, ayo keluar bareng-bareng ngadain upacara bendera bersama untuk menunjukkan cita kita. Nah, Islam wasatiyah ini semuanya yang saya sampaikan Quran. Ini kalau saya sehat, saya bisa minta papan tulis ya, ataupun saya bawa slide tapi tidak usah. Lain kali mawon, naik kula isih urip. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi Islam wasatiyah, Islam moderat, bukan Islam liberal. Ini dawuh Gusti Allah. Kami telah menjadikan kamu ummatan wasaton, umat yang berada di tengah. Umat yang tidak condong kanan kiri, tapi berusaha untuk berada di tengah, sehingga semuanya bisa kita rangkul. Ini salah satu faktor kenapa Indonesia per hari ini masih utuh. Kalau Indonesia ini kemudian terjadi di Suriah, Bapak Ibu preso sedaya, per hari ini masih ada perang, Pak, sesama umat Islam. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Islam wasatiyah ini ada ciri-cirinya. Bapak Ibu jamaah masjid, napa jenenge niki masjid? Kalau di BI masjid saya dulu yang kasih nama Nurul Wahid, masih kalau belum diganti. Itu ada ciri-cirinya. Bapak Ibu silakan ngaji kepada ustadz siapapun, silakan panitia mau ngundang ustadz siapapun, tapi saya sarankan kenal beliau ini ustadz dari mana. Syukur dia punya sanad. Sanad itu sandaran. Kalau dulu belajar agama ya pesantrennya di mana, gurunya siapa, kira-kira nyambung enggak dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan omongan saya, Pak. Silakan buka kitab Sahih Muslim. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan di dalam muqaddimah syarah hadis Muslim itu, al-isnadu minad dini. Sanad itu bagian penting dari belajar Islam. Falau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau orang ngaji waton ustad, waton penceramah, kamu akan ketemu orang ngomong sakarepe dhewe. Bahkan dengan dasar Quran dia akan menceramai jamaah, perempuan itu tidak perlu dinikah, sing penting dikai duit 2 yuta wis dadi bojone. Sinten niku, Pak? Al-Zaitun menurut kabar. Saya kalau tidak ngerti sanad saya bisa lebih parah daripada Syekh Panji Gumilang. Terus sanad itu bagian penting dari agama. Banyak sekarang penceramah, penyampai ajaran Islam. Tapi kalau dirunut iki mondok nang ndi, ternyata beliau masuk TV, viral, jamaahnya banyak. Tapi ternyata beliau mutakharid alumni dari pondok pesantren Nurul YouTube. Panjenengan tahu ya pesantren Nurul YouTube? Kiainya ustadznya Syekh Al-Gugli sama Imam Al-Yutubi. Jadi pokoknya dadi ngalim penceramah ini mereka buka HP itu banyak. Ringkas karena waktu yang terbatas. Saya sebenarnya sudah pengen pensiun jadi kiai para rawuh. Allahumma amin. Jadi kalau diundang sudah tidak mau. Saya tahu diri usia saya sudah hampir 70.
Tapi walaupun hampir 70 bawa tongkat, insya Allah nek kon rabi melih sih rusa-rusa. Allahumma mohon doa semuanya. Akan banyak saya cerita di situ, termasuk kemarin diundang khusus Pak, kajian romo-romo pastor seluruh Jateng DIY. Itu sudah diagendakan 5 tahun, hanya khusus pengen mengundang langsung Syekh Henry Gumilang Sutopo. Saya datangi di Hotel Manuara dekat UN. Itu ada cerita lain. Lanjut. Jadi sanad itu bagian penting dari agama. Kenapa siang hari ini saya tidak keroyo-royo, memang saya harus banyak gerak datang di masjid kantor pajak ini. Yang pertama ya silaturahmi, yang kedua saya punya amanah dikit ilmu, punya sanad, yang ketiga saya juga pengen nanti ngerasake jagung godok, kemudian ada kacang, nama malih napa telo pendem. Niki favorit kula, syukur mangke habis niki mohon ibu-ibu bagian konsumsi nyepake tas kresek, mangke saya bawa pulang. Bapak Ibu, saya ngaji Quran, alhamdulillah di pesantren Krapia, panjenengan preso, ini bisa langsung dengan putra Mbah Kiai Munawir Krapia. Buka Google KH Munawir Krapia, satu-satunya ulama Quran Indonesia yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mbah Kiai Arwani Kudus menikah santri ini pun hampir semua. Belum lama Ustadz Yusuf Mansur datang di Krapia, pengen ngaji dengan Kiai Krapia 5 menit, pengen sanad, tidak dikasih oleh penak wae, ya kan. Yang kedua, saya dikit-dikit bisa ngaji kitab kuning itu dengan Mbah Kiai Ali Maksum Krapia. Silakan buka Google KH Ali Maksum Krapia. Beliau ulama beneran, ahli agama beneran, buktinya nopo, pemerintah negara mengakui. Silakan Bapak Ibu buka Quran terjemahan Departemen Agama, itu di halaman depan ada nama guru saya, KH Ali Maksum, tim penyusunnya. Berarti kengalimannya diakui pemerintah. Bapak Ibu di UIN Sunan Kalijogo ada gedung namanya Gedung KH Ali Maksum. Padahal Mbah Ali Maksum itu SD saja tidak tamat. Mau dikasih gelar profesor kehormatan ahli tafsir, beliau tidak mau. Ini karakter ciri orang santri seperti itu. Alhamdulillah saya juga pernah mondok di Tebuireng Jombang. Pada saat di Tebuireng Jombang saya bisa ngaji khatam kitab hadis Sahih Bukhari dengan almarhum Kiai Sansuri Badawi. Silahkan buka Google KH Sansuri Badawi Tebuireng, itu beliau murid senior Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pencetus resolusi jihad. Jadi kalau dari sisi sanad, kalau saya boleh kemelinting geleleng dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kahadalan pendiri Muhammadiyah, saya cucu. Monggo niki jamaah masjid kantor pajak nanti kalau mencari sanad kowe ngaji agama karo sapa? Lewat kula mawon. Karena hari ini bisa ketemu bareng mangan kacang karo jagung. Aku lagi ngaji karo Syekh Henry Gumilang Sutopo. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kajian yang bersanad nanti yang rahmatan lil alamin. Maaf, ini kalau di BI saya jadi mau cerita di BI Pak. Kemarin kan bulan Syawal nopo gitu. Saya datang di kantor BI Surabaya. Itu kan penyelenggaranya para kantor-kantor bank, ada paguyubannya, kemudian BUMN. Saya kan nanya panitia, ndak apa Jawa Timur kehabisan Ustadz Mubalek, kok yang diundang Kanjeng Raden Tumenggung Henry Sutopo Prayoga Dipola mergo gawe ning ngrusui bojone tangga. Ini gelar saya dulu Nyai Ngarso Dalem ketika ganti gelar itu. Ternyata di situ ada Pak Budi, Pak Budi Hanoto itu dulu kepala BI di sini. Sekarang DPI pusat. Kiai itu ketika mau nyari ustadz rame Kiai, karena penyelenggaranya macam-macam. Yang ini tidak setuju, yang ini. Tapi ketika nama Pak Kiai dimunculkan, ada sedikit YouTube-nya, semuanya udah ini saja. Itu bukan karena saya pinter, saya tidak punya follower Pak. Saya tidak punya tim. Kalau Gus Miftah datang seperti itu kan bawa tim dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang selalu saya pelajari dan saya sampaikan kepada siapapun, ini kan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi rahmat bagi siapapun. Jangan direduksi menjadi Islam rahmatan lil muslimin. Seakan-akan Islam itu hanya untuk enggak, itu lil alamin. Non muslim pun akan merasakan, bahkan binatang, makhluk apapun merasakan rahmatnya Islam. Kalau di PKB dipersempit menjadi lil muhaimin.
Ya kan? Nah, Islam yang wasatiyah, yang rahmatan alamin itu tidak mengacu pada teks. Nah, ini inti kajian saya, 10 menit lagi selesai. Jadi Islam itu jangan apa Pak, tekstual. Wah, ini teksnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Ini kalau enggak berarti keluar dari Islam, nanti kafir. Silakan baca buku saya, catatan seorang santri, kebetulan ini habis sudah 1,5 tahun. Karena mau nyetak lagi, kalau saya punya uang saya taruh di semen. Tadi saya ngupload, kebetulan kan saya punya proyek dari Gusti Allah, menjelang mati ini saya mendirikan masjid, mohon doa restu. Sudah jadi masjidnya, Masjid Bismillah, buka di Google. Sekaligus pesantren namanya MI Bismillah juga sudah. Saya setiap hari di lokasi nunggoni murid, juga nunggoni tukang. Nah, di situ kemudian saya cerita bahwa yang namanya Islam rahmatan alamin itu tidak mengacu pada dalil. Nanti namanya Islam proporsional judulnya. Termasuk di situ ada judul sama-sama kafir. Ini rada nyerempet-nyerempet 2024 ya. Sama-sama kafir ini true story Bapak Ibu. Ini direkam dan pengajian ini. Oh, direkam rapopo. Saya bertanggung jawab dengan ceramah saya. Sekitar kalau tidak salah tahun 2015-2016. Ini true story. Saya mendatangi undangan di sebuah kampus, ya, kajian seperti ini. Kampusnya tidak saya sebut, tapi singkatannya UGM. Itu habis asar apa habis zuhur saya lupa kajian. Tapi inti saja. Kan duduk, ini pengimaman saya di sini sambil nunggu tadi jamaah. Itu sebelah kiri saya ada seorang bapak. Saya orang tua Pak, paham gestur, pengen ngobrol dengan saya. Saya langsung, monggo Pak dekat sini, bla bla bla, salaman, sehat-sehat. Mau nanya tat, langsung. Kalau saya mau guyon, silahkan tet. Kalau saya bisa jawab, Ustadz dulu milih Jokowi apa Prabowo? Nanyanya itu seperti itu. Telinga saya ini ada filternya Pak. Iki wong takon iki kepengin ngerti, apa mengejak Suloyo ini sudah ada. Saya jawabnya pakai ilmu mantek. Mantek itu ilmu logika. Okay. Sebuah pertanyaan itu kadang-kadang tidak perlu jawaban. Tapi apa? Kembalikan pada sang penanya, akan selesai. Ini saya pakai. Kalau Bapak milih siapa? Kan jejer, saya lus-lus dengkulnya. Langsung, saya tidak milih dua-duanya. Saya Muslim, sama dengan Ustadz. Berapi-api. Ustadz lebih tahu dari saya. Orang Islam yang diikuti harus hukum Quran. Kenapa saya tidak ikut milih? Di Quran tidak ada ayat suruh milih presiden. Ustadz juga lebih tahu dari saya. Kalau saya tidak mengikuti aturan Quran, saya termasuk orang-orang kafir. Maka saya tidak ikut milih. Langsung saya apresiasi, Bapak jos bener. Orang ngerti mau saya ajak guyon. Ini jujur mawon sama yang hadir. Ketika pilpres jenengan ada yang ikut milih mboten? Jujur. Ada yang ikut? Kafir jenengan para orang percaya buka itu Quran, surat Al-Maidah 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memakai hukum yang Allah turunkan, Quran, itulah orang kafir. Ketika saya yang menjelaskan, Pak, itu surat Al-Maidah, Pak, ayat 44. Oh iya itu tat. Nah, selesai, beliau puas, saya nengok kanan. Sebelah saya profesor, dok. Saya kalau manggil dokter, kenal baik lama. Beliau ketawa-ketawa. Napa dok kok guyang-guyu? Nunjuk. Teman saya ini ahli Quran, Kiai, kalau habis. Oh, persis, itu berarti zuhur. Habis sholat zuhur langsung kajian tafsir. Saya jamaahnya Qurannya. Oh ya. Enggak, Pak dokter dengar saya. Oh iya, Kiai. Orang Islam yang dipakai harus aturan Quran. Kalau enggak apa? Kafir, Kiai. Ini Al-Maidah 40, kata dokternya. Saya langsung agak geser nanya, maaf Pak dokter, saya nanya jenengan kalau di jalan raya lewat lampu merah, lampunya merah, Pak dokter berhenti apa terus? Sinyalnya nyambung, ya berhenti ya ikut aturan. Tolong Pak dokter, di Quran surat apa ayat berapa yang menerangkan lampu merah harus berhenti? Beliau langsung ngejak salaman lagi, ya ndak ada Kiai, berarti saya kafir ya Kiai. Aku lah yang ngatung podo kafir ya, aku yang mandek. Ini banyak Bapak Ibu.
Silakan baca di buku saya catatan seorang santri. Besok kalau terbit lagi tak kabari. Kemarin di UGM 1 Ramadan saya di mobil dikejar sama 4 profesor. Ya bukunya mana? Sudah entek. Kapan-kapan saya cetak lagi. Syukur nanti dari kantor pajak nyili duit saya Pak Tanggun untuk cetak lagi. Dah, kembali. Jadi Islam itu jangan dipahami hanya sebatas teks. Tapi ada 4 hal. Saya tergerak untuk nulis. Tapi boten, ini karena kondisi saya. Tapi kalau biasa di pondok, saya kan selalu di zaman. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan di dalam memahami dalil teks Islam. Yang intinya nanti Quran, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya. Pertama apa? Pertimbangan istito'ah. Istito'ah, kemampuan. Contoh, haji itu hukumnya wajib, tapi hanya diberlakukan bagi yang mampu. Islam tidak pukul rata. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nyuwun sewu, yang hadir ada yang belum haji? Oh, nggih. Baca buku saya catatan seorang santri yang judulnya Masuk Surga Tidak Harus Naik Haji. Dan saya sarankan yang belum haji tidak usah daftar sekarang, Pak. Soalnya daftar sekarang niku menyang bar kiamat Bu. Nu saestu Bu, daftar tunggu sudah 40 tahun. Tidak saya jelaskan. Jadi dasarnya itu Islam itu adalah kemampuan. Sholat fardu nyuwun sewu, wajibnya berdiri. Tapi kalau kita utur boleh sambil duduk, bahkan berbaring. 2. Syariat Islam yang dasar intinya Quran hadis harus ada pertimbangan namanya hajat. Hajat itu kebutuhan. Ini di luar teks. Contoh, daging babi bagi umat Islam hukumipun menapa jamaah? Haram. Sepakat sedaya. Tapi ketika panjenengan di hutan belantara, tidak ada yang dimakan. Onone ming kok jagung. Onone kuwi ming babi. Kalau jenengan tidak makan babi berisiko mati, maka berubah status haramnya babi menjadi halal. Ini Islam. Teksnya haram, tapi karena kondisi kebutuhan, ya, al-hajat tubihu al-mahdzurat. Kaidahnya seperti itu. Maka menjadi boleh. Jangan kemudian kaku, maka tidak Islam wasatiyah. 3. Teks Islam, Quran, hadis, jangan mengacu harus begitu, jangan dirubah-rubah. Enggak, harus ada pertimbangan namanya adat. Adat niku napa? Tradisi lokal. Contoh, jamaah sedaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih sugeng hidup, itu ketika membayar fitrah, Rasulullah memakai wujud menapa? Kira-kira mawon. Nabi fitrah mawi kurma. Kalau panjenengan fitrah memakai beras. Kenapa tidak sama dengan Rasulullah? Kok gawe aturan dhewe niki napa? Kantor pajak kok melu-melu ngurusi syariat niki pripun para tamu? Ya kan? Nabi kurma gandum, kenapa sampean beras? Lah, ini namanya Islam itu tidak harus mengacu kepada teks yang dilakukan Nabi, berdasarkan adat. Karena yang wajib difitrah itu kutu baladihi, redaksinya, makanan pokok. Di zaman Rasul Arab berlaku di situ kurma, di Indonesia beras. Ini Islam. Yang terakhir, teks Islam, syariat Islam akan menjadi Islam yang rahmatani alamin. Islam itu betul-betul way of life. Jalan hidup macam-macam. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan Islam. Yakni pertimbangan yang terakhir itu namanya saya sebut pertimbangan muqtadul hal. Muqtadul hal itu bahasa kampus proporsional, bahasa awam situasi dan kondisi. Bahasane Jawa empan papan. Contoh, nyuwun panjenengan membantu saya untuk memahami hal ini. Jamaah sedaya, kalau saya bertanya pada panjenengan, orang membaca Quran menika sae napa awon? Sae napa awon? Sae, tidak ada yang mengatakan jelek. Pertanyaan kedua, kalau membaca Qur'annya semakin banyak, otomatis semakin panjang, semakin lama. Itu semakin baik, napa semakin jelek? Nyuwun dipun jawab, saya dibantu. Semakin baik, karena pahalanya semakin banyak. Kaidahnya al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala diukur dengan kepayahannya.
Sekarang pertanyaan terakhir, mohon dijawab yang tegas, senajan belum makan siang, sama dengan yang pidato. Ya. Kalau ada upacara pemberangkatan jenazah umpamanya, salah satu acaranya ada pembacaan ayat suci Quran. Lemoco suwe banget, dawa banget. Saya napa awon? Dipun jawab. Saya napa awon? Pegawai pajak mencela-mencela ini karepe pripun dipertanyakan iki panjenengan. Loh, pertanyaan yang sama panjenengan menjawab saya. Kenapa yang terakhir menjawab awon jelek? Karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Jenazah itu menurut sunnah Rasul ya harus disegerakan. Saya sudah pesan, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah persiapkan kuburan saya Pak, di masjid tadi Bismillah. Kalau Allah mengendaki. Dan besok rencana liang kubur itu mau saya gali sendiri Pak. Tapi setelah jadi ya saya akan mencoba simulasi, tapi tidak bawa HP. Terus ben viral ora tadi dukun. Saya betul-betul pengen menghayati bahwa hidup ini hanya betul-betul mampir ngombe. Nah, saya sudah pesan dengan kanan kiri saya, Pak RT, Pak Duko, termasuk anak istri, sesuk nek bapak mati, jangan kelamaan pemberangkatannya. Nek karepku iki nek mati aku terus adus dhewe, salah dhewe, terus berangkang dhewe nang kuburan. Supaya saya tahu nasib saya seperti apa. Nanti kalau saya mati kok sambutannya lama, termasuk perwakilan kantor pajak minta nyambut, saya akan keluar dari Bandoso tak teka gitu. Ya. Itu teman-teman kiai di DIY sudah saya umumkan. Sesone aku mati kowe rasa dadak njaluk nyambut pemberangkatan kowe tak teka, aku metu ke Bandoso kowe tak parani. Maka apa? Kembali lagi, pembaca Quran kok di tempat pemberangkatan jenazah itu tidak proporsional. Ini Islam. Walaupun baik, belum tentu sesuatu yang baik, mulia itu akan tepat pada tempatnya. Saged dipun paham. Bapak Ibu yang saya hormati, semua ayat Quran itu nilai kebenarannya mutlak absolut, tidak boleh dibantah. Jangan bantah satu ayat saja, resikonya iman Islam hilang. Sepakat semua ulama. Tapi ada ayat yang tidak pada tempatnya. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makanlah, minumlah, tapi jangan banyak-banyak berlebihan. Allah tidak suka sama orang yang makan berlebihan. Ini ayat Quran. Setuju? Tapi mohon ayat ini jangan ditulis di ruang makan tamu, Bapak Ibu. Jenengan paham ora nih para? Non? Atau jenengan buka warung makan, Bu, mentang-mentang Islam ahli Quran, di rumah makan jenengan sampean tulis ayat ini. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah jangan ora payu warung sampean tutup. Le arep syukuran, niatnya membahagiakan tamu, kuliner Nusantara cepake sedaya. Apa meneh telo pendem jagung karo kacang, saja oke sing gembos kacang ini. Lah iya, kuliner Nusantara diboke. Lah mentang-mentang yang punya hajat itu ahli Quran. Di ruang makan ditulisi banner gede banget. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mangano ngombeo ning aja akeh-akeh ya. Gusti Allah ora seneng karo. Lho le arep mah gak kedaya pripun? Monggo tanduk-tanduk napa niku ayate ra oleh. Tadi Gus Bamen dereng nerangke lho para rawuh. Apa meneh Gus Miftah. Oke. Ada video Gus Muwafek, saya nyimpen. Ternyata dulu Gus Muwafek itu ngefans sama saya. Ada video. Dulu itu saya Pak Henry ngaji kemana-mana saya ikuti. Bahkan saya sowan 3 kali tidak pernah ketemu. Sekarang beliau menjadi kiai viral. Ditemoni angel. Tapi boleh saya tidak pernah ketemu. Berarti pangkat saya dhuwur Gus Muwafek. Ada video yang nanti saya kirim. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus pada tempatnya. Melihat situasi dan kondisi. Lu murid saya Bapak Ibu setelah dari Krapyak lanjut ke Timur Tengah. Lu mulai sudah aneh-aneh.
Belum lama ada reuni di rumah makan. Saya sudah batin kan mesti lempangan beda dhewe itu. Dari si pakaiannya. Ternyata bener. Sendok itu singkirkan semua. Ngejak koncone yang sak kelompok itu makan di bawah. Sunah Rasul. Tidak pakai sendok. Saya nimbrung. Tak apa-apa. Wah aku seneng tenan. Duwe murid saiki Islam tenan. Saking Islame lho. Apa-apa kudu karo Kanjeng Nabi. Aku tak omong ya. Aku wis ngerti ulangan kuwi. Wong kowe biyen sing mulang ya aku to. Rasulullah makan nganggo 3 jari iki biyen sing didareki kurma. Lah nek kowe mangan bakso panas kae lho isih metu. Apa ya kowe persis Kanjeng Nabi nyobro drisimu. Jadi Islam itu kan seperti itu. Ini terakhir closing saya. Lah kalau saya harus semua nurut sunnah Rasul, saya nikahnya keliru Bapak Ibu. Ini serius. Nabi itu kan nikah pertama kali dapat Siti Khadijah. Usianya pinten? 40. Statusnya janda. Lah dulu saya keliru jamaah. Bojo kula niku jebule perawan, umure 21. Mila demi sunnah Rasul, mohon doa restu jamaah masjid kantor pajak. Saya le nikah jeng kula baleni, kula arep golek rondo umur 40 teng kantor pajak wonten mboten nggih Bapak. Pun iki mau saya tidak ngasuh para rawuh karena sudah jam 1, kekurangan kekhilafan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.